Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini tanggal 10 Oktober 2020 berjudul Pengantara Sejati. Ayat inti kita terambil di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Mari kita ikuti penjelasannya. Di dalam pekerjaan pengantaraan Kristus, kasih Allah di dalam kesempurnaan itu ditunjukkan kepada manusia dan malaikat-malaikat. Ia berdiri mengadakan pengantaraan untukmu. Ialah imam besar yang sedang membela demi kepentinganmu. Oleh sebab itu hendaklah engkau datang dan menyampaikan persoalanmu kepada Bapa melalui Kristus Yesus. Demikianlah engkau dapat menghampiri Allah. Dan meskipun engkau berdosa, bukan berarti bahwa engkau tidak berpengharapan. Jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Kristus yang adil. Dicatat di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang pertama. Kristuslah penebus, ia tidak memperoleh keuntungan dari pengakuan-pengakuanmu yang hina. Jika engkau mempunyai dosa yang bersifat pribadi, datanglah, mengakuinya kepada Kristus, satu-satunya pengantara Allah dan manusia. Ia memperkenalkan kita kepada Bapa, disalut dalam pakaian putih, tabiatnya sendiri. Ia membela kita di hadapan Allah, serta berkata, Aku telah mengambil tempat manusia berdosa. Kiranya janganlah memandang atas anak yang keras hati ini, tetapi pandanglah kepadaku. Memang benar, iblis berusaha sekuat tenaganya mempertahankan kita, menuntut kita sebagai rampasannya, tetapi darah Kristus lebih berkuasa membela kita. Pekerjaan Kristus di bait suci yang di sorga, yang mempersembahkan darahnya sendiri setiap saat di hadapan peti perdamaian, sebagaimana ia mengadakan pengantaraan bagi kita, hendaklah kiranya memberi kesan yang mendalam ke dalam hati kita, sehingga kita dapat mengerti dan menyadari betapa pentingnya waktu setiap saat itu. Yesus tetap mengadakan upacara pengantaraan itu untuk kita, sehingga bila mana kita lalai menggunakan kesempatan itu sesaat pun, kita tidak dapat menebusnya kembali. Pikirkanlah tentang Yesus. Ia sekarang berada di tempat yang kudus, bukan di tempat yang sunyi, melainkan di dalam tempat yang penuh dengan berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa malaikat sorga yang sedang menunggu perintahnya. Dan ia memerintahkan mereka pergi dan bekerja untuk menguatkan orang salah yang paling lemah, yakni orang-orang yang percaya kepada Allah. Ia menyediakan pertolongan yang sama kepada orang mulia dan orang hina, orang kaya dan orang miskin. Perhatikanlah kenyataan yang penting ini, bahwa Kristus bukannya berhenti melakukan pekerjaannya di dalam tempat kudus yang di sorga. Jika engkau memasangku Kristus itu di atas bahumu, jika engkau mengangkat beban Kristus itu kepadamu, akan dibebankan satu pekerjaan yang serupa dengan apa yang dilakukan pemimpinmu yang hidup itu. Disalin dari buku Iman yang Menghidupkan, halaman 205. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan di pagi hari ini, oleh karena kebenaran firman-Mu mengingatkan kembali kepada kami bahwa Kristuslah penebus-Mu. Ia tidak memperoleh keuntungan dari pengakuan-pengakuan-Mu yang hina. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di pagi hari ini hamba berdoa bagi para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit yang ada di Indonesia. Kiranya Tuhan curahkan hikmat,
pengetahuan sorga kepada mereka, agar di dalam pelayanan mereka berikan yang terbaik bagi saudara-saudara kami yang terinfeksi wabah corona. Hamba menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan urapi mereka di dalam pelayanan mereka, khususnya di tengah-tengah pandemi saat ini. Hamba juga berdoa bagi semua guru-guru, kepala sekolah, dan semua anak siswa dimanapun mereka berada. Tuhan lindungi dan pelihara mereka. Hamba menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang grab, dan juga saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara ke dalam tangan kasih dan rahmat Tuhan. Kiranya Engkau cukupkan kebutuhan mereka dan jadikanlah mereka menjadi berkat sesuai dengan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada mereka. Hamba berdoa bagi para pendengar yang setia yang berulang tahun di pagi hari ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Hamba berdoa bagi pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintahan yang paling terendah yang ada di desa-desa bahkan RT-RT. Kiranya hikmat sorga juga Tuhan berikan kepada mereka agar dapat menjalankan roda pemerintahan pada saat ini boleh sesuai dengan amanat dan titah-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dan mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Sana kelak ku pandang wajah Rajaku, yang tak mati gantiku. Bersuka cita selama-lamanya, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar, di surga